Saudara sekalian, ada yang berbeda dari pelantikan prodiakon saat ini dengan yang terjadi 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu semua prodiakon itu sudah mengenakan alba, single, dan samir. Sementara saat ini itu pakai bajunya sendiri-sendiri. Sementara yang pakai alba adalah prodiakon yang akan purna tugas. Sesungguhnya pertimbangan pertama itu perkara teknis. Ini karena albanya belum selesai dijahit. Jadi ya piye meneh kan begitu kan. Mosok ana sing nganggo ana sing ora kan gitu. Nah, itu tapi lalu kita entah bagaimana itu mungkin faktor kebetulan, mungkin faktor memang lakone kudu ngono. Nah, kalau itu lakone kudu ngono, apa artinya? Nah ini, dengan situasi yang sekarang ini kita alami bersama, lalu kelihatan dan terasa sisi yang namanya kontinuitas pelayanan prodiakon. Kontinuitas kelangsungan, keberlangsungan. Nah, yang lama masih tetap menggunakan karena akan segera berakhir. Nah, sementara yang baru belum. Nah, dan nanti sebentar lagi akan dilantik, dan nanti dalam pelantikan juga akan diberi. Yang pertama, yang penting untuk kita adalah surat tugas. Surat tugas itu bukan datang dari pastor paroki, tetapi datang dari Bapak Uskup kita. Dan itu artinya segala tugas yang kita emban sebagai prodiakon itu kita mengemban amanat dan keseluruhan visi misi gerak pastoral Bapak Uskup sendiri. Yang kedua yang akan diberikan adalah alba. Yang ketiga single, yang keempat samir. Itu satu paket. Jadi surat tugas baru kemudian kelengkapannya di dalam melaksanakan tugas. Dari kelengkapan itu lalu menjadi jelas juga bagi kita bahwa prodiakon dimanapun dan siapapun di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tugas resmi yang diberikan kepada prodiakon, itu pakaian pertama wajib adalah alba. Tidak boleh ada prodiakon ucul. Dalam arti orang nganggo alba neng nganggo samir gitu ya. Itu namanya prodiakon ucul. Bukan, jangan yang seperti itu. Daripada pakai samir tok ya wis rasah samiran sisan. Artinya apa ya? Sebagai salah satu umat beriman yang tahu bagaimana memimpin. Karena itu beda dengan imam. Kendati juga dalam arti tertentu imam itu hanya dalam situasi tertentu boleh menggunakan stola saja. Nah, samir itu bukan stola. Stola menjadi lambang imamat karena salah satu tata cara dalam tahbisan imam adalah dalam tahbisan diakon itu
seorang frater mengenakan atau dikenakan stola tetapi posisi miring. Itu membedakan antara stola diakon tertahbis dan stola imam. Nah, pada waktu diakon ini tadi ditahbiskan menjadi imam, stola itu tadi kemudian diluruskan, disilangkan di depan begitu untuk setelah itu lalu dikenakan dikenakan kasulah. Nah, itu bedanya. Nah, maka dalam kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para bapak ibu prodiakon yang sudah purna tugas. Sudah melaksanakan tugas dengan baik sejak dulu dilantik tahun berapa itu? 2019 hingga tahun 2021 kemarin. Itu satu. Bapak Ibu prodiakon lama juga bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi di dalam kerapuhan masing-masing sudah memberikan yang terbaik dari yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda sekalian, para prodiakon yang baik yang melanjutkan periode kedua maupun ketiga, ataupun yang sama sekali baru. Untuk jumlah perbandingan antara lama dan baru cukup seimbang. Saya ingat catatan untuk yang lama, prodiakon lama itu ada 45 orang, sementara yang baru ada 41 orang. Jadi cukup seimbang. Itu dari perbandingan jumlah. Sementara dari perbandingan pria dan wanita, kalau tahun periode sebelumnya itu ibu-ibu prodiakon ada 14 orang, sekarang ini meningkat menjadi 19 orang. Itu menjadi sebuah pertanda yang baik di dalam rangka partisipasi di dalam tugas penggembalaan prodiakon ini. Nah, maka saya ucapkan terima kasih karena Anda sekalian sudah menanggapi panggilan gereja, menanggapi kebutuhan gereja. Tentu saya mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan gereja. Tentu Anda ingat akan yang pernah saya katakan di beberapa tempat, ya rodora kepenak, tetapi itu maksud saya untuk menunjukkan inilah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Dan kebutuhan itu apa? Saudara yang meninggal. Maka waktu itu saya mengatakan, yen sak lingkungan ora ana prodiakon, catatan saya adalah ojo ana sing sowan Gusti. Karena nanti ora ana sing berkahi. Itu aja. Memang itu ketoke sengak, ketoke ra kepenak. Tetapi maksud saya memang untuk membuka kesadaran. Siapapun Anda yang ada di lingkungan itu, saya harapkan merasa terpanggil, merasa tergerak hatinya. Oh iya, yen ora ana sing berkahi terus kepiye? Sapa iso? Siapa boleh memberkati? Apa arep jagane prodiakon tetangga? Apa jagane Rama? Kan tentu tidak seperti itu cara berpikirnya. Karena logikanya satu lingkungan itu ada satu prodiakon yang siap katakanlah 24 jam untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak yang dibutuhkan oleh umat. Dan salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar adalah kebutuhan memberkati jenazah. Dari 41 yang baru, saya tahu
bahwa ada yang betul-betul tergerak oleh pertimbangan ini. Bukan karena memandang saya layak, tetapi tadi, kalau ada yang membutuhkan, kepiye. Di dalam keadaan saya yang berdosa, apakah saya layak memberikan berkat kepada saudara lain yang dipanggil Tuhan, yang mungkin menurut penilaian sosial itu lebih baik daripada saya? Saya katakan, pada saat seorang prodiakon menjalankan tugas memberkati jenazah, jangan Anda berpikir dan membandingkan pribadi dengan pribadi. Anda sedang dipanggil untuk melaksanakan tugas gereja, tugas uskup, yaitu menyucikan. Itu amanat yang boleh dikatakan berat, tetapi itu harus kita laksanakan. Itu yang mungkin tidak enak, mungkin tidak mudah. Nah, mengapa kita tidak boleh endo untuk situasi seperti itu? Karena kalau perhitungannya adalah saya lebih berdosa, tidak layak memberkati saudara yang meninggal, lalu padahal di situ prodiakonnya ya mung ngono wong sing dosa iki. Lah terus dadi kepiye ora ana sing berkahi lah ya mesake lah, itu masalah. Mati pisan ora ana sing berkahi lah ya rekoso ta itu. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai saudara kita yang meninggal tadi itu dalam keadaan tak terurus, sowan Gusti dalam keadaan tidak semestinya, tidak layak. Kehadiran kita prodiakon, kendati kita sendiri sebagai pribadi menyadari sebagai orang berdosa, itu membuat saudara kita yang meninggal ini sowan Gusti dalam keadaan lebih layak. Tugas itu adalah tugas yang mulia. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama-tama tentu pasangan hidup. Seorang prodiakon tidak mungkin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tenang, kalau tidak didukung oleh pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Maka saya ucapkan terima kasih atas kerelaan Anda pasangan hidup, para prodiakon maupun bapak maupun ibu prodiakon, yang merelakan waktu sebagian untuk keluarga, tapi direlakan, diikhlaskan untuk keperluan gereja. Itu sebuah pengorbanan yang istimewa. Semoga dengan kita semua prodiakon melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan di belakang itu dukungan moral maupun doa dari seluruh keluarga, kita semua orang-orang berdosa ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dapat melaksanakan misi penting, melaksanakan tugas dari Bapak Uskup tadi. Poin berikutnya, saya ingin masuk ke dalam kitab suci. Lagi-lagi, entah itu secara kebetulan, entah itu bagaimana, kita semua bersyukur bahwa bacaan kitab suci hari ini, baik itu bacaan pertama maupun dari Injil, keduanya bicara mengenai tugas perutusan. Yang pertama adalah kisah panggilan Yesaya. Tuhan sepertinya membuat pengumuman, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang akan mau pergi untuk aku. Kendati sebelumnya Yesaya sudah mengatakan, celakalah aku karena aku
ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Lalu dalam kisah para rasul, tadi kita juga lihat bahwa Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam. Istilah ini dipakai dan dijelaskan berkali-kali oleh uskup sebelum ini, uskup kita, yaitu Monsinyur Pujo Sumarto, dengan kata duc in altum. Itu kata Latinnya. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah Simon itu orang yang memang bersih? Jawabannya tidak. Karena Simon mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Nah, kita semua adalah orang-orang yang memiliki kerapuhan, kedosaan, dan kelemahan. Tetapi Tuhan menugaskan kita, bertolaklah ke tempat yang dalam. Pergilah dari zona nyamanmu dan bekerjalah di ladang Tuhan. Karena apa? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara-saudara, berdasarkan latar belakang dua teks ini, saya berharap untuk para prodiakon yang akan dilantik ini, mari kita bersama-sama melaksanakan tugas kita sebaik-baik mungkin. Dengan cara bagaimana? Yang pertama tentu mau belajar. Apapun ilmunya, di mana kita sudah ada kemauan di dalam diri kita, seperti yang dikemukakan oleh Yesaya tadi, inilah aku, utuslah aku. Itu namanya kemauan, kesediaan. Nah, kita mau diutus, tetapi yang tempat perutusan kita itu banyak hal yang kita tidak tahu. Maka pertama-tama kita perlu kesediaan untuk belajar. Belajar apapun mengenai hal-hal yang belum kita tahu. Jangan malu bertanya, jangan malu mencari, jangan segan mencari. Sekarang ada banyak sumber yang mudah untuk kita akses. Itu yang pertama, mau belajar. Yang kedua, tahun periode sebelumnya itu ada 78 prodiakon, tetapi ternyata setelah 3 tahun kok tidak semuanya juga mengenal dengan baik prodiakon dari Niti Buwana, yang Blondo, yang Seruan, yang Bulek Sari, yang Jatirunggo, yang Sedandang, dan seterusnya. Nah, maka ini PR bagi para pengatur jadwal, pengurus, untuk nguncal-nguncal kayak tadi. Prodiakon dari mana uncal ke neng di ben ngerti. Parokine iki ombo kan begitu. Satu hal itu. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan dibuat silang tugas seperti itu, ada komunikasi yang lebih baik dari prodiakon yang akan ditugaskan dan prodiakon yang akan ketempatan berkomunikasi. Karena di belakang ini itu sudah ada nomor WA atau nomor HP, jadi tidak ada alasan untuk tidak kontak. Ini masih kurang lengkap, harusnya dilengkapi dengan foto gitu.
Nah, nanti maka perlu nanti tukang foto untuk seperti dulu zaman dulu saya SD itu cah-cah sekolah yang meh lulus itu dipotreti satu persatu gitu. Mungkin 2 gaya, satu pas foto, yang kedua seluruhnya. Mungkin tambah satu lagi 3 sak bojone ben ngerti ki bojone kae kan gitu. Barangkali itu baik juga ya. Nah itu. Nah, harapan saya apa? Harapan saya itu kendati kita itu ada banyak orang dari berbagai macam lingkungan, harapannya juga kita semakin guyup, semakin lebih mengenal rekan kerja kita. Sehingga kita bisa bekerja sama, saling meringankan tugas. Tugas ini bukan tugas orang per orang, tetapi tugas bersama. Maka dari itu kita punya PR tambahan yaitu bekerja sama. Nah, fokusnya apa? Mengapa kita harus bekerja sama saling menolong? Harapan saya adalah kita semua bisa fokus. Fokus kita yang pertama adalah setiap umat kita, umat Girisonta itu merasa terlayani oleh prodiakon paroki, siapapun dan dari manapun lingkungannya. Prodiakon hadir di antara umat yang sedang membutuhkan, sehingga umat tidak perlu merasa kecewa karena tidak ada prodiakon seorang pun yang tidak bisa melayani. Maka harapan saya itu saling membantu, saling mengisi, sehingga umat terlayani dengan baik. Itu satu hal. Yang kedua, karena kita mengemban tugas dari Bapak Uskup, maka usahakan sebaik-baiknya bagaimana kita semua di dalam rangka tugas-tugas kita membuat gereja hadir di antara umat. Apa yang diprihatinkan Bapak Uskup dan juga paroki itu dirasakan oleh umat kita. Terakhir, permintaan saya minta Anda sekalian dalam rangka melaksanakan tugas sebagai prodiakon itu menjaga nama baik. Nama baik siapa saja yang harus Anda jaga? Nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik lingkungan dari mana kita berasal, nama baik paroki karena kita itu terikat dalam rangka paroki, tentu saja yang kemudian nama baik Bapak Uskup yang memberi kepercayaan kepada kita. Nah, itu nama-nama yang ada di belakang kita. Kalau ada sesuatu menyangkut diri pribadi, mereka inilah yang akan tersangkut, akan disebut. Nanti tentu di antara kita ada yang bekerja di instansi, mau jadi guru, mau jadi karyawan apa, mau jadi apapun, itu nanti juga akan terkait. Tambah satu lagi berarti 6 instansi yang akan terkait. Nah, dalam rangka menjaga nama baik ini, pertama, mari kita laksanakan tugas ini sampai selesai. Jangan ada yang medot di tengah jalan. Entah medot karepe dhewe, entah pedot mergo situasi. Satu hal. Itu kecuali kalau, mohon maaf, kalau nanti terpaksa Tuhan sendiri yang medot, itu lain cerita. Karena memang di satu sisi saya itu sedih karena ada prodiakon yang meninggal. Dari beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa juga. Nah itu namanya kersane Gusti. Itu. Nah, tapi harapan saya adalah kita semua niat ingsun ngerampung
dalam melaksanakan tugas, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menjaga nama baik tadi, saya harapkan pasangan hidup dan anak-anak, keluarga kecil prodiakon itu genah dan mapan. Ojo aneh-aneh, ojo pecicilan. Karena apa? Kalau anak po bojone prodiakon itu pecicilan, sing kena ya prodiakone. Apa nek sing prodiakone dhewe pecicilan, nah itu saya karu-karuan. Gitu ya. Jadi itu nama terkait dengan nama baik. Maka usahakan sebaik-baik mungkin. Ya tadi di dalam kelemahan kita itu ingin yang terbaik begitu tadi. Nah, itu keluarga, perilaku keluarga. Nama baik yang ketiga saya ingin menyebut secara khusus. Karena tugas prodiakon itu bergerak dalam ruang kepercayaan, ruang sabda Tuhan. Maka jangan sampai ada prodiakon atau anggota keluarga prodiakon yang nanti menjadi headline news. Masuk berita, dikejar-kejar debt collector gitu. Jangan sampai. Kenapa? Lah itu termasuk. Jadi urusan duit apapun bentuknya, apalagi sampai kemudian ada berita digulei wong mergo urusan duit, itu menyedihkan. Nah, tidak mudah, tetapi kalau kita niating sun mau menjaga nama baik, itu pasti bisa. Kenapa? Kita lihat teksnya, teks pemberkatan. Ini yang terakhir dari tantingan itu. Saudara bertugas memimpin ibadah di tengah umat. Bersediakah saudara mempersiapkan diri dengan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan agar iman umat diteguhkan? Jawabannya adalah dengan rahmat Tuhan kami bersedia. Artinya apa? Kita menyadari kerapuan kita menyadari kelemahan kita, tetapi kita tidak takut karena Roh Kudus sendiri yang telah memilih kita, yang akan menguatkan kita di dalam melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja catatan saya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tata cara pelantikan prodiakon.